Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu genre sastra yaitu puisi. Ya, pembahasan kali ini akan diambil dari buku karya Rahmat Djoko Pradopo. Beliau ini merupakan salah satu guru besar, ya, kritikus sastra dan juga akademisi, juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang kemudian melahirkan beberapa buku, salah satunya yang berjudul Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan puisi? Jadi, puisi dianggap sebagai salah satu media yang mengungkapkan ekspresi secara tidak langsung. Ya. Jadi, puisi dianggap sebagai konvensi ketaklangsungan ekspresi. Apa yang dimaksud dengan ketaklangsungan ekspresi? Berbicara mengenai ketaklangsungan atau tidak langsung berarti seolah-olah ada yang mengantarai, ya. Ya. Nah, di sini ada Rivater. Dia menganggap puisi itu dari dulu hingga sekarang selalu berubah. Berubah karena evolusi selera dan konsep estetik dari satu periode ke periode lain. Jadi tidak ada bentuk yang tetap, ya, mengenai puisi, yang dilatar belakangi oleh perubahan selera, ya, evolusi selera dan konsep estetik. Namun menurut Rivater ada satu yang tidak berubah dalam konsep puisi, yaitu ekspresi yang tidak langsung. Apa itu? Yaitu menyatakan pikiran atau gagasan secara tidak langsung. Jadi misalnya, sebagai contoh, ketika seseorang ingin mengungkapkan gagasan, pikiran, itu umumnya dilakukan secara langsung. Saya ingin makan, artinya ya saya ingin makan, tidak memiliki arti lain. Saya pergi ke sekolah, berarti saya itu melakukan aktivitas pekerjaan menuju ke sekolah. Tidak ada arti yang lain. Semuanya sepakat dengan makna yang ada. Namun, di sini puisi berbeda. Dia menyatakan pikiran atau gagasan secara tidak langsung. Ketidaklangsungan ekspresi menurut Rivater ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama, displacing of meaning. Jadi ada penggantian arti. Ada distorting of meaning, penyimpangan arti. Kemudian ada creating meaning. Ya. Ini keliru tulisannya. Creating meaning, penciptaan arti. Nah, displacing meaning mungkin seperti ini. Kata-kata yang kalian sering temukan yang kemudian menjadi sebuah metafor, ya, itu artinya tidak lagi sama dengan arti sebenarnya. Seperti meja hijau. Nah, meja hijau itu bukanlah sebuah pemaknaan bahwa ada sebuah meja yang berwarna hijau. Tetapi meja hijau itu merupakan metafor dari sebuah institusi yang disebut dengan pengadilan atau hukum. Ya, itu displacing meaning. Jadi arti sebenarnya itu udah diganti. Kemudian ada juga distorting meaning dan creating meaning. Creating meaning ini yang kemudian dulu tidak mempunyai arti. Nah, di dalam puisi dia bisa saja menciptakan arti. Kita lihat bagaimana satu persatu. Nah, displacing of meaning.
disebabkan oleh penggunaan bahasa kiasan. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, majas-majas ya, seperti metafora, metonimi, personifikasi, alegori, dan sebagainya. Nah, ini kalian harus kuasai ini majas-majas, karena banyak sekali ditemukan di genre kesusastraan. Personifikasi itu seperti apa, metonimi itu seperti apa, dan lain-lain. Contoh, bumi ini perempuan jalang. Ini Subagio Sastrowardoyo. Perempuan jalang ya, seperti yang diketahui itu memiliki konotasi negatif. Perempuan jalang itu seringkali diartikan sebagai wanita tunasusila, wanita penghibur. Nah, saat dia masuk ke dalam genre puisi, ini bisa saja memiliki arti yang berbeda. Bumi ini perempuan jalang. Ya. Bumi, tempat kita hidup ini, dianggap sebagai perempuan jalang. Ya. Nah, apakah bumi itu sebuah perempuan atau yang mana ini yang maksudnya? Ada Hairil Anwar, di hitam matamu kembang mawar dan melati. Nah, kita tahu kembang mawar dan melati itu merupakan satu jenis ya, bunga mawar dan melati. Nah, ini dikaitkan dengan hitam matamu. Kembang mawar dan melati itu artinya apa? Ya. Kemudian 12 ekor serigala muncul dari masa silam, merobek-robek hatiku yang celaka. W.S. Rendra. Serasa apa hidup yang terbaring mati, memandang musim yang mengandung luka. Musim yang mengandung luka. Luka yang seperti kita ketahui itu ya bisa saja ada ada hal yang tidak biasa yang terjadi dalam diri, mungkin karena kecelakaan itu menyebabkan luka. Nah, luka yang dimaksud Toto S. Bahtiar di sini apakah luka yang seperti itu? Musim yang mengandung luka. Ya, jadi ada pergantian arti. Kemudian yang kedua tadi, distorting of meaning, ambigitas. Ini jadi distorting of meaning ini bisa terjadi karena sebuah ambigitas. Ambigitas ini yaitu sebuah kata yang memiliki makna ganda, polyinterpretable. Kegandaan arti itu bisa jadi sebuah kata, frase ataupun kalimat. Seperti contohnya Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Hilang bentuk di sini seperti apa? Jadi bentuknya manusia, memiliki tangan, memiliki kaki, dua mata, ada hidung dan mulut yang semuanya terletak di di wajah ya. Mata, hidung dan mulut itu semuanya terletak di wajah. Tangan dan kaki menempel di tubuh, jadi bagian tubuh. Apakah aku hilang bentuk di sini seperti lagunya Peter Pan? Kaki di kepala, kepala di kaki, ya. Kemudian matanya tidak lagi terletak di wajah, tapi pindah ke bagian tubuh yang lain atau bagaimana? Remuk. Ya. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Ya. Oke, selain ambigitas, distorting of meaning itu juga bisa terjadi karena adanya kontradiksi. Kontradiksi itu berarti adanya pertentangan yang disebabkan oleh paradoks atau ironi. Nah, contohnya paradoks,
serasa hidup yang terbaring mati. Pertentangan antara kata hidup dengan mati. Bagaimana? Hidup tetapi mati. Ini dua hal yang saling bertentangan. Ya. Ironi menyatakan sesuatu secara kebalikan, biasanya untuk mengejek atau menyindir suatu keadaan. Nah, ini biasanya ironi ini menyatakan kebalikannya. Contohnya, negara itu begitu makmur ya. Padahal sebaliknya. Jadi dia melihat sebuah negara yang penuh dengan kemiskinan, tetapi dia menyebut masyarakatnya sejahtera ya, yaitu menyindir atau mengejek, tapi dengan cara kebalikan. Nah, seperti ini, Afrika Selatan karya Subagio Sastrowardoyo. Ya. Nah, selain ambiguitas, kontradiksi, ada juga nonsense. Distorting of meaning bisa juga diakibatkan oleh munculnya kata-kata yang secara linguistik tidak memiliki arti, karena hanya dianggap sebagai rangkaian bunyi, tidak terdapat dalam kamus dan tidak digunakan dalam hubungan sosial. Nonsense biasanya berfungsi untuk menimbulkan efek magis atau kekuatan gaib. Jadi semacam bunyi-bunyi begitu yang kemudian ditekskan. Nah, biasanya ini dapat ditemukan pada puisi-puisi yang bergaya mantra, puisi mistis atau sofistik. Ya, jadi cuma rangkaian bunyi yang kemudian ditekskan. Kalau kalian misalnya ya, bunyi pintu dibuka itu seperti apa? Nah, bunyinya kan nah, itu kira-kira ditekskan seperti apa? KKK, CCC atau bagaimana? Ya. Nah, seperti ini contoh dari karya Sutarji Kalzom Bahri yang berjudul Amuk. Ya. Aku bukan penyair sekedar. Aku depan yang memburu, membebaskan kata, memanggilmu. Pot. Nah, ini apa maksudnya ini pot? Apakah pot yang dimaksud di sini adalah pot untuk wadah bunga begitu? Pot. Kalau pot tak mau pot. Nah, biar pot semau pot, mencari pot. Ini hanya sekedar bunyi. Papaliko arubazaku kodega zuzu kalibu. Itu artinya apa itu? Tutu kaliba de kodega zamzam lagut koco. Suku zanga zege zuku zanga zege. Zege zuku zanga zege zuku zang. Ga zege zuku zanga zege zu. Kuzanga zege ze. Nama kalian bebas, carilah Tuhan semaumu. Nah, ini hanya permainan bunyi yang kemudian dikemas menjadi sebuah puisi. Ya. Oke. Nah, terakhir ada creating of meaning. Jadi tadi ada displacing of meaning, kemudian ada distorting of meaning, dan terakhir itu adalah creating of meaning, menciptakan arti. Jadi penciptaan arti ini merupakan sebuah konvensi kepuitisan yang berupa bentuk visual yang secara linguistik tidak mempunyai arti, tetapi menimbulkan makna dalam puisi. Jadi secara linguistik tidak mempunyai arti, maknanya muncul saat dia muncul di puisi. Nah, seperti apa? Penciptaan arti merupakan organisasi teks di luar linguistik, seperti pembaitan, enjambment, persajakan, tipografi, dan homologus. Seperti apa? Ini. Tragedi Wingka dan Sihka. Ini.
Kalian pernah lihat dari kata kawin, ya, secara linguistik memiliki arti, kemudian perlahan diubah. Kawin, 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 kawin. Ini kalian dengar bunyinya ya. Divisualisasikan bentuknya seperti ini. Kawin, kawin, nah, terdengar kata winka di dalam kata kawin. Kawin, 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 berubah menjadi sihka. Sihka, sihka, sihka. Kira-kira bentuknya kenapa begini? Ini ada bentuk zigzag ini, memanjang. Sihka, sihka, sihka. Ada kata kasih di dalam kata sihka. Ya. Nah, ini divisualisasikan seperti ini. Oke. Nah, baik rekan-rekan sekalian, itu sekelumit hal yang kecil mengenai puisi dan masih banyak hal yang lainnya. Saya harap kalian bisa mencerna materi ini, meskipun begitu singkat, memberikan kalian insight ya mengenai kekayaan puisi khususnya di Indonesia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana jenis-jenis puisi yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.